Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madina Radian Handika Pramesta dengan NIM 103032300101 dari kelas IT 4705. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep dasar dari basis data, kemudian kelemahan pemrosesan file tradisional, kemudian kelebihan pendekatan basis data, resiko yang menyertai penggunaan basis data, dan yang terakhir, database life cycle. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar basis data. Jadi basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data biasanya digunakan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dalam suatu sistem seperti data pelanggan, inventaris, transaksi, atau informasi akademik. Kemudian ada komponen utama dalam basis data. Yang pertama ada data, yaitu kumpulan fakta yang disimpan dalam basis data. Kemudian ada DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak yang mengelola basis data. Kemudian ada skema basis data, yaitu struktur yang mendefinisikan bagaimana basis data disusun. Kemudian yang terakhir ada user atau administrator, orang yang menggunakan atau mengelola basis data. Baik, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama itu redundansi dan inkonsistensi data. Data yang sama dapat disimpan di berbagai file, yang dimana bisa menyebabkan duplikasi dan ketidaksesuaian informasi. Kemudian, kita juga dapat kesulitan dalam pengolahan data. Jika struktur file berubah, maka semua program yang mengakses file itu harus diperbaharui. Kemudian yang ketiga itu kurangnya keamanan data. Tidak ada kontrol akses yang baik sehingga data rentan terhadap manipulasi. Dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam berbagi data. Data Data-data yang diproses menggunakan pemrosesan file tradisional itu tidak mudah diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dan saya akan menjelaskan mengenai kelebihan pendekatan basis data. Dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional, basis data menawarkan beberapa keunggulan, yaitu meminimalkan redundansi data yang dimiliki pemrosesan file tradisional tadi, yang dimana data tersimpan secara terpusat dan terhindar dari duplikasi yang tidak perlu. Kemudian dapat meningkatkan konsistensi dan integritas data. Data yang diperbarui akan secara otomatis konsisten di seluruh sistem. Keamanan data juga akan menjadi lebih baik karena basis data memiliki fitur otorisasi dan autentikasi untuk mengontrol akses pengguna. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih resiko yang menyertai penggunaan basis data. Resiko-resiko yang menyertai penggunaan basis data yaitu biaya implementasi yang tinggi karena memerlukan perangkat keras, perangkat lunak, serta tenaga ahli yang mengelolanya, di mana biaya yang dikeluarkan juga bakal semakin besar. Kemudian kebutuhan akan manajemen dan pemeliharaan yang cermat. Basis data harus dikelola dengan baik agar tetap aman dan efisien. Dan yang terakhir, resiko keamanan dan privasi. Jika tidak diamankan dengan baik, data dapat rentan terhadap serangan cyber atau kebocoran informasi. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai database life cycle. Database life cycle atau yang biasa disingkat dengan DBLC ini adalah tahapan yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem basis data agar tetap optimal. Tahapan dalam database life cycle yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu menentukan kebutuhan data, organisasi, dan tujuan dari basis data. Kemudian ada analisis kebutuhan atau requirement analysis, mengidentifikasi jenis data yang akan disimpan, sebagaimana data digunakan, dan siapa penggunanya. Yang ketiga, ada perancangan atau designing,
membuat skema basis data, normalisasi, serta desain tabel dan hubungan antar data. Kemudian implementasi, yaitu menggunakan DBMS untuk membuat basis data berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang kelima yaitu pengujian dan debugging, memastikan basis data berfungsi dengan baik, performa optimal, dan tidak ada kesalahan dalam query. Keenam yaitu pemeliharaan dan pemantauan, menjaga kinerja basis data, melakukan backup, serta mengoptimalkan indeks dan query jika diperlukan. Yang terakhir adalah pensiun atau migrasi, atau yang biasa disebut retirement or migration. Jika basis data sudah usang atau perlu ditinggalkan, maka perlu dilakukan migrasi ke sistem baru. Cukup sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.